Waalaikumsalam. Iya, Pak Radit, terima kasih. Hari ini kita ada janji untuk melaksanakan observasi supervisi ya Pak ya. Ya, Namun sebelumnya mungkin ada hal-hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu perihal nanti pelaksanaan supervisi yang akan kita lakukan. Baik, Bapak, rencana Bapak nanti materi apa yang disampaikan? ya untuk materi sendiri nanti saya akan menyampaikan atau belajar dengan siswa terkait sama pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Oke, belajar sejarah ya Pak. Ya, betul. Sejarah. Baik, rencananya akan dilaksanakan di kelas berapa Pak? Di kelas 10-9 itu. 10-9. Baik Bapak, dalam proses kegiatan nanti penyampaian materinya itu memakan waktu berapa lama? Kurang lebih 2 jam pelajarannya Ibu, 1 jam pelajaran itu 45 menit. Oke, baik. Jadi sesuai dengan jadwal ya. Baik, Pak Radit, tadi saya sudah baca RPP dari Bapak. Di sini ada hal-hal memang sesuai ya, mudah-mudahan berjalan. Di sini Bapak ada rencana untuk memasukkan KSP sosial nasional menyapa siswa. Oh iya, seperti itu. Seperti biasa kegiatan awal gitu pastinya akan ada kegiatan misalnya mengecek seberapa siap anak-anak di mengikuti pembelajaran. Oh iya, baik. Tentunya kita menanyakan dulu ya Pak ya. Baik, Bapak di RPP yang Bapak tuliskan di sini ada kegiatan berkelompok dan lain-lain ya Pak ya. Ini untuk pembentukan kelompoknya Pak, apakah heterogen atau disesuaikan dengan hasil belajar atau apa Pak? Kalau untuk kelompoknya begitu, ini mungkin ada heterogen begitu menyesuaikan. Sebenarnya agar lebih memudahkan saja siswa dalam membentuk kelompok begitu, dan nanti jadi yang yang memang di satu kelompok itu ada yang misalkan kemampuannya lebih dan yang kurang bisa sama-sama belajar gitu. Jadi nanti akan ada Pak ya pengelompokan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Baik Pak, kalau tujuan dari pembelajaran ini apa? Nah, tujuan dari pembelajaran sendiri sebenarnya kalau dilihat dari tujuan apa ya Ibu istilahnya, agar siswa sendiri mengetahui berbagai macam pengaruh gitu Hindu budaya di Indonesia dan juga bisa memberi arti penting dari pengaruh tersebut. Ya, baik sebenarnya di masa lalu maupun masa kini. Gitu. Baik Bapak. Kemudian untuk area pengembangannya Pak, target yang ingin dicapai dari tujuan area pengembangannya apa? Sebenarnya sih selain pengetahuan begitu, target atau harapan dari saya sendiri, siswa itu aktif dan istilahnya bisa berani untuk menyampaikan pendapatnya, berani berbicara di depan teman-temannya, depan publik seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi tujuan sudah area pengembangannya adalah pematangan disiplin diri anak-anak ya Pak ya. Artinya anak-anak berani untuk mengungkapkan pendapat dan lain-lain. Kita lihat nanti dinamikanya ya Pak ya. Kemudian strategi-strategi yang ingin dilakukan apa nih Pak untuk strateginya? Oke, untuk strateginya ya saya istilahnya kalau untuk dalam kegiatannya sendiri kita menggunakan tadi diskusi secara berkelompok gitu. Kemudian juga saya sebagai guru menjadi fasilitator begitu ya. Sebenarnya memang kalau untuk aktif dalam pembelajaran siswa saya hanya mendukung atau mendorong dari belakang begitu. Terus juga strategi lainnya begitu ya, bisa dibilang apa ya, sebenarnya pada umumnya ketika media apa nih? Ada rencana media nggak? Media sebenarnya gini, saya sendiri memanfaatkan teknologi smartphone gitu. Saya untuk kegiatan pembelajaran secara sendiri meskipun memang kegiatan pembelajaran tetap muka, tapi yang namanya gallery saya manfaatkan begitu, khususnya kalau sejarah sendiri kalau dilihat dari keberadaan buku paket itu kurang mampu istilahnya kurang mampu ngasih materi gitu, karena sayangnya belum direvisi Ibu gitu. Jadi satu materi itu satu tahun itu cuma satu materi, harusnya ada 4 materi gitu yang dipelajari. Jadi memang Bapak juga harus menyiapkan PowerPoint gitu, dan siswa juga didorong untuk memanfaatkan
kan internet itu mencari sumber lainnya seperti itu. Di sekolah kita Ya, ya, betul. betul. Baik Pak Radit, luar biasa percakapan kita di awal ini. Mungkin nanti kita akan sama-sama melaksanakan kegiatan seperti di sini kelas. Iya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan ya Amin. Pak ya. Terima kasih Pak Radit, kita jumpa Iya. nanti di kelas. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selesai berisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum belajar, Bapak akan masuk dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ada siapa? Padlan sama Dedi. Yang alasannya kenapa? Oh, tidak ada keterangan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah. Masih semangat? Oke, harus tetap semangat gitu untuk mengawali hari kita hari ini. Gitu, karena kita akan belajar sejarah ya. Tapi sebelumnya mungkin Bapak akan memberikan sedikit nasihat bagi kita semua. Gitu. Imam Syafi'i pernah berkata ya, barang siapa yang tidak tahan dengan bodohnya, dengan lelahnya belajar, maka dia harus menanggung resiko ya sakitnya bodohan. Jadi yang namanya proses belajar itu kadang ada dosanya gitu, kadang ada capeknya ya. Tapi harus kita sadari bahwa proses belajar itu merupakan sebuah proses ya yang kita jalani untuk masa depan kita yang lebih baik. Ingat ya, sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, sebelumnya ya, minggu sebelumnya kita belajar tentang asal usul masuknya Hindu-Buddha Indonesia. Ada beberapa teori yang berupaya untuk menjelaskan asal usulnya Hindu-Buddha Indonesia. Ingat apa saja teori itu? Ada teori Brahmana, oh ya, teori Waisya ya, dari pedagang itu. Jadi yang membawa pengaruh Hindu itu golongan pedagang atau Brahmana, yang membawa pengaruh agama Hindu itu siapa? Golongan Brahmana. Ya, terus ada teori apa lagi selain dua tadi? Satria, yang menerangkan bahwa Hindu-Buddha Indonesia dibawa oleh kaum siapa? Kaum ya, dan pada teori apa? Balik yang menerangkan bahwa yang namanya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dipengaruhi oleh orang Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dalam berbagai macam bidang kehidupan. Tujuannya apa? Ya, yang pertama agar kita mengetahui ya seberapa besar, seberapa banyak gitu pengaruh dari masuknya Hindu-Buddha Indonesia, entah itu di bidang politik pemerintahan, ya, di bidang bahasa tulisan, gitu, di bidang sosial agama dan juga di bidang seni. Dan tujuan lainnya agar kita mengetahui apa ini dari pengaruh tersebut. Ya. Oke, nah pengaruh apa yang bisa kita rasakan sampai sejauh ini ya tentang masuknya Hindu-Buddha Indonesia. Ya. Kira-kira apa sih yang ada dalam kehidupan sehari-hari gitu? Di agama contohnya seperti apa? Adanya agama baru ya. Ya kita ketahui sendiri sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sudah punya apa? Kepercayaan ya. Di materi zaman prasejarah kita belajar bahwa masyarakat Indonesia itu punya yang namanya animisme dan dinamisme. Kemudian ketika masuk Hindu-Buddha, intinya orang Indonesia kenal agama itu Hindu maupun Buddha. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita akan pelajari secara bersama dengan kegiatan diskusi ya. Baik,
Jadi nanti bahas bidang bahasa tulisan, bahwa politik pemerintahan, 3 sosial agama dan yang keempat membahas masalah ibadah. Nah, silakan Anda berkelompok satu ya, bahas tentang dan tulisan. Silakan diskusi bersama kelompok ini dan silakan. Ya, gitu pengaruhnya setelah masuk ke Indonesia. Ya, bagaimana? Silakan. Karena Indonesia dengan cepat menerima negara asing. Oke, katanya karena apa? Masyarakat Indonesia cepat menerima bangsa asing. Oke, tanggapan dari kelompok lain seperti apa? Oke, gimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, Pak. Oh. Oke, tadi itu jawaban dari kelompok satu ya. Jadi Bapak juga bantu menjawab kenapa sih kok bisa masyarakat Indonesia itu bisa dibilang cepat ya, cepat menyerap kegiatan menerima pengaruh budaya asing. Tidak hanya pada masa hidup Buddha, tapi sampai saat ini. Yang pertama, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbuka. Masyarakatnya terbuka ketika ada pengaruh bangsa asing gitu. Kemudian orang Indonesia belajar untuk mengetahui dan memanfaatkan budaya tersebut. Gitu. Nah yang kedua, juga karena bisa dibilang nilai-nilai hidup Buddha gitu pada masa itu saat itu sejalan juga dengan budaya lokal yang ada di Indonesia. Gitu ya. Oke, bagaimana? Cukup ya. Nah, ada lagi? Cukup ya. Kalau cukup, silakan bisa ditutup ya. Saya presentasi dari kelompok satu digelar kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjalan. Semoga ilmunya ya bertambah, wawasannya juga bertambah. Nah, kalau dilihat waktunya sekarang sebentar lagi ya. Gitu. Jadi nanti laporan hasil diskusinya dikumpulkan ke Bapak dan sebelum itu Bapak mau minta refleksi ya dari kegiatan pembelajaran kita hari ini apa yang sudah kalian lakukan. Oke, bagaimana? Ada yang memberikan refleksi? Oke, silakan Ayo Pak, silakan berdiri ya biar bisa didengar juga oleh teman-teman yang lainnya. Dari yang kita pelajari tentang pengaruh sosial agama, Ya. kita jadi lebih mengetahui pengaruh Buddha yang sudah Indonesia di mana yang dulunya masih Indonesia lebih memuja orang nenek moyang yang bagi diri juga yaitu animisme dan dinamisme yang dimana sekarang yang jadi apa? Menjadi kenal ya agama Hindu Buddha begitu. Juga kenal kasta pada masanya begitu ya. Oke baik, terima kasih ya. Jadi bisa dibilang hasil dari refleksi kita yang kita lakukan begitu dari kegiatan pembelajaran tadi kita bertambah wawasan ilmunya ya Pak gitu. Jadi dulu masyarakat Indonesia yang asalnya Romo Jaram nenek moyang kemudian beralih ya menjadi mengenal agama Hindu maupun Buddha. Oke baik ya, terima kasih untuk refleksinya. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini sudah menambah wawasannya? Kalau misalkan kalian ada yang masih ingin singkat atau masih ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan saja, ya tidak usah malu ya. Karena dalam proses
belajar itu kayak belum tahu, itu bisa dibilang hal yang wajar. Yang perlu kalian perhatikan adalah cari tahu jawabannya, ya. Gitu. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai kerajaan Hindu Buddha. Jadi nanti diperhatikan lagi ya, bisa dibaca-baca lagi sebelum kita lanjut atau bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk kegiatan hari ini kita bisa cukupkan ya, semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasannya seperti itu. Nah, karena ilmu pelajarannya sudah, silakan tolong disiapkan ya